Oke, ini adalah video pertama di channel Second Gadget ya, dimana channel ini akan mereview dan juga memberikan tips untuk mantan flagship atau HP-HP bekas berkelas ya. Dan sebelum ke inti video, melanjutkan review Sony Xperia XZ3 di tahun 2023 ini apakah masih layak atau tidak, jangan lupa untuk klik subscribe dan like ya, agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan atau membagikan tips-tips seputar smartphone, gadget-gadget yang masih layak digunakan di tahun-tahun berikutnya ya. Terutama di tahun 2023 ini banyak sekali handphone yang ya harganya makin turun juga dan bisa dipertimbangkan untuk dibeli ya. Oke, di sini saya akan membagikan ya experience atau pengalaman menggunakan Sony Xperia XZ3 ini, tapi bukan secara spek tertulis di atas kertas ya, karena itu udah bisa kalian dapatkan dan di video lain pun yang mungkin udah banyak yang review juga ya, terutama di GSM Arena udah tertulis dengan detail ya untuk spek yang ditawarkan oleh Sony Xperia XZ3 ini. Tapi saya ingin membagikan pengalaman menggunakan HP ini itu apakah masih layak digunakan di tahun 2023 atau mending milih yang lain atau gimana ya, terutama buat kalian yang fanboy Sony ya. Saya juga fanboy Sony sih, dari dulu menggunakan pertama itu pakai ZR ya, ZR, terus seri M, terus ke XZ, yang terakhir Xperia One yang akhirnya dijual ke teman saya sih. Dan ini masih ada milik istri saya sebetulnya sih, dan kondisinya masih mulus banget. Tapi sekarang udah jarang dipakai dan saya coba untuk review ya, untuk sehari-hari gimana, karena saya sempat punya juga nih. Oke, jadi nggak akan bahas spek ya, semacamnya lah. Ini kenyataannya aja, buat fanboy jangan dulu langsung wah ngapain sih ngejelek-jelekin Sony gitu. Tapi ya ini kenyataannya kayak gini ya. Yang pertama dari desainnya, ini masih berani banget ya buat dipakai mejeng, karena layar curve-nya, layar lengkung yang di samping sini ini masih mantep ya. Kalau buat kalian yang nggak terlalu terganggu dengan jidat dan poninya yang sedikit bongsor, itu nggak apa-apa ya, karena ini terbilang simetris juga sih kan, mantep kan kalau disimpan kayak gini. Nah, jadi untuk sebetulnya ini bukan HP untuk gaming ya. Jadi kalau ada yang bilang ini cocok untuk game, itu enggak rekomendasi sih kalau menurut saya. Meskipun HP gaming itu ya hanya gimmick sih. Karena semua HP bisa dipakai buat main game, terutama ya kalau punya cooling pad itu bisa ya kalian pakai. Oke, kelemahannya di Sony Xperia XZ3 ini jangan banyak lama ya. Yang pertama, ini fingerprintnya agak lemot juga, nggak sekenceng ya. Ini kan mantan flagship ya, harusnya ya sebanding, tapi ini kadang kalau sensitif sensitif, cuman responnya rada lambat juga sih. Nah, jadi agak lambat, tapi kalau kalian yang nggak masalah, karena ya nggak butuh terus-terusan di tap kayak gini ya. Jadi sekali mungkin kalian mau lihat notif kan langsung, tapi buat pembacaan fingerprintnya atau sidik jarinya ini masih oke juga. Terus yang kedua, ini buat desainnya ya, ini enak sih digenggam, berat juga ya, jadi kerasa banget premiumnya, dan lebih enak dipadukan dengan hydrogel matte. Jadi kayak gini nih, mantep kan tuh. Terus bagaimana buat main game ya, ini nggak cocok buat main game, dan di sini saya paling rekomendasiin kalau yang kalian bukan user ya, player Mobile Legend itu masih playable ya. Tapi jangan sambil di charger, karena ya overheat itu bikin patah-patah. Jadi bukan HP untuk main game. Jadi kalau ada yang rekomendasiin ini untuk main game, enggak. Meskipun pakai cooling pad ya, di belakangnya ini pakai kipas tambahan, itu enggak worth it banget sih. Karena main PUBG saya pernah coba, itu lancar FPS-nya, tapi malah delay sih touch-nya. Kalau sensitifnya aman sih, cuman pergerakannya jadi delay gitu sih, kurang enak. Meski udah di root juga tetap aja gitu. Tapi kalau buat gironya ini enak, karena ya kameranya kan pakai giro ya, ini kameranya pakai giro, jadi bukan, jadi enak kalau buat stabil, buat foto-foto enak. Tapi terus terang buat kameranya juga bukan yang terbaik ya, karena disebut natural,
natural sih, tapi kalau low light-nya bener-bener nggak rekomendasi sih. Kalau buat kalian yang mau foto-foto low light ya itu nggak banget lah, karena kalau dibandingin Pixel juga ya bukan kelasnya sih, padahal sensornya Sony sama. Ya banyak yang bilang harus mode manual, ya nggak bisa dipungkiri lah orang sekarang itu shoot on point ya, meskipun ini mode manualnya terbilang oke lah, boleh ya, sama seperti flagship pada umumnya, tapi tetap aja sih kalau dipakai low light nggak rekomendasi banget. Kalau direct oke-oke aja, videonya juga stabil, cuman di 60 fps nya ini kan belum ada, udah ada OIS ya kalau nggak salah, tapi karena ini stabilizernya ACE, jadi nah ini di 60 fps nya itu kalau kalian rekam pakai 60 fps harus benar-benar stabil tangannya. Kalau dibandingkan dengan ya Pixel, Samsung S9 itu ya beda jauh sih. Jadi buat kameranya kayak gimana? Buat kameranya masih recommended, cuman dipakainya daylight ya, jangan malam hari atau low light, itu enggak banget sih, hasilnya burik nanti dan gelap juga ya, pokoknya nggak enak sih ya, terus terang aja emang nggak enak. Lanjut ke layarnya, buat kalian nih ya, ini rekomendasinya sebetulnya buat siapa, ini buat kalian yang cuman sosmed terus main game-game ringan ya, bukan kompetitif atau game FPS atau ya game e-sport yang berat banget gitu, ini nggak rekomendasi. Tapi buat main Mobile Legends sekali, main COC, COR itu masih enak banget kan. Ini Android 10 ya, nggak ada masalah sih kalau Android 10. Sebetulnya saya juga punya itu Android Xperia X Compact ya, masih Android Lollipop ya kalau nggak salah, lupa juga sih, dipakai sama adik saya dan nggak ada masalah sih. WA juga lancar kalau Android itu, nggak kayak iOS, jadi jangan lihat sistemnya nggak update ya, selagi aplikasinya terus berkembang ya pakai aja. Dan ini speknya masih mumpuni ya, karena Snapdragon 845 dan kemungkinan 3 tahun juga atau 4 tahun pakai aja nggak akan masalah, kecuali ya nyesek memorinya, ya nyesek sih. Kan ada slot SIM card, jadi bisa kalian tambah buat slot SIM cardnya ya, nggak ada masalah. Terus kelebihannya di layar ya, layarnya enak dan UI-nya ringan ya, jadi nggak ada kendala. Paling satu kendala kadang tiba-tiba ada sistem UI tidak berfungsi kayak gitu ya, itu cukup mengganggu sedikit, tapi minim sekali ya. Buat buka aplikasi ini masih enak juga, masih cepat. Terus buat browsingan enak ya, buat buka-buka aplikasi kayak gini kayak Instagram masih oke sih, menurut saya masih worth it banget dan enak ya. Tapi kalau main game berat ya enggak rekomendasi. Lanjut kekurangannya, speakernya ya, speakernya ini kurang ngebass juga ya, nggak begitu bulat, bassnya lebih ke vokal juga. Dan ya sekelas Sony speakernya memang kecil sih, kenyataannya kayak gitu, memang kecil suaranya. Earpiece-nya juga oke sih, kalau buat nelpon ini earpiece-nya oke, speaker buat di telinga ini kan oke, speaker bawah oke, tapi buat main game ini karena posisinya itu ke depan dua-duanya, jadi itu sih yang bikin membantu pada saat main game atau YouTube. Itu enak banget kalau pakai HP ini, tuh berasa suaranya ke kita semua ya, meskipun penempatannya di sini sepele banget ya, kayak fingerprint ini coba kalau agak atas sedikit kan enak ya, ini kan hal sepele di tengah kayak gini ya, meskipun fungsinya sama tetap aja ngeganggu. Nah speaker juga sama nih, kalau ada di bawah sini nggak akan terlalu enak. Terus volume rockernya ya ini agak sedikit, harusnya agak bawah sini lebih enak sih. Nah jadi kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya masih worth it banget, tapi bukan untuk HP main game, inget ya, bukan untuk HP main game hardcore atau game berat kayak gitu, lebih ke untuk sosial media, untuk kerja ya. Untuk baterainya masih ada di 28.000 ya. Sebelumnya pada saat beli itu ada di 30.000 atau 29.000-an lah. Udah ada ya sekitar 80%, dan SOT-nya lumayan lama juga sih. Karena ini smartphone only, jadi jarang pakai kartu, dan SOT-nya kalau pakai kartu dulu ya, waktu pakai SIM card smartphone itu SOT-nya kurang lebih 3-4 jam itu masih dapat. Tapi kalau wifi only kayak gini 4 jam, 4 jam setengahan lah.
ya sekitar segitu dengan baterai health segini. Jadi cukup irit sih. Ya setengah hari bisa ya kalau nggak digeder kayak gitu mainnya. Tapi kalau digeder ya itu 4 jam setengah, 4 jaman lah. Misalkan main TikTokan terus, buka browsing ya segala macam. Dan ini saya udah install ML juga, sebelumnya udah main, yaitu lancar ya, buat touchnya juga nggak ada masalah sih. Tapi ya itu jaga suhunya, jangan sambil di charger karena bukan HP untuk main game juga sih, game beratnya maksudnya. Meskipun Snapdragon 845 ya, Sony ketat banget buat throttlingnya, tapi yang lebih ketat itu Sharp Aquos sih, katanya lebih benar-benar ngelimit. Dan layarnya ini 2K ya, Tuki mantep banget sih buat YouTuber, masih tajam. Jadi nggak ada masalah buat dari segi desain. Kalau kalian nggak ada problem ya beli aja HP ini, recommended banget sih ya. Kayak saya tadi, tujuannya untuk apa? Kalau main game berat mending milih Xiaomi atau Pocophone ya yang second. Tapi ya biasanya kalau X gaming gitu ya udah HP banget HP-nya. Kalau ini kan lebih ke friendly user lah ya, buat sosial media, buat browsing, chatting, kerja lebih enak, dengerin musik kan, main game sekali. Jadi kesimpulannya bagaimana ya, masih cocok banget sih buat 3 tahun juga. Oke aja, pakai aja tuh, jangan lihat OS-nya, yang penting ini chipsetnya masih Jaguar ya, series 800 kan, 845 masih oke. Dan AI-nya juga buat kamera masih mantep juga nih, kayak detect objeknya juga, terus kamera depan kan, buat fiturnya juga enak. Jadi ya nggak ada masalah, silahkan buat kalian yang nggak ada masalah dengan jidat dan ya layarnya ini, di jidat dan dagunya ini agak besar, beli aja ini, nggak ada masalah sama sekali. Ya itu satu lagi, jangan untuk main game berat, jadi buat sosial media aja. Oke, mungkin sekian review untuk Sony Xperia XZ3. Jika ada pertanyaan atau ada yang kelewat sama saya, karena ini sekilas aja sih, sekilas aja ke intinya aja, kalian yang pasti nanya kan, ini cocok untuk main game atau enggak, atau ini cocok berapa tahun ke depan, dan ini berapa SOT-nya, dan ini gimana kondisinya. Ya itu, kameranya malam nggak rekomendasi, main game berat nggak rekomendasi, tapi dibalik itu buat sosial media, buat ya browsingan, YouTuber enak banget layarnya. Terus UI-nya ringan juga, mirip pure Android enggak sih ya, karena Google Pixel yang stok Android, tapi ya itu enak banget ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share-nya, karena semua itu gratis agar terus berkembang channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.